Jangan campurin urusan agama sama politik. Jangan campurin urusan agama sama adat budaya. Loh, emangnya bisa dipisah ya? Bisa nggak ya? Sebenarnya faktanya nggak bisa loh. Agama, budaya, dan politik itu intertwine, saling berkelindan, saling ketergantungan. Nggak bisa berdiri masing-masing. Kenapa begitu? Karena tiga aspek ini saling berhubungan dalam mengkonstruksi satu sama lain. Dalam mengkonstruksi gagasan kita mengenai dunia ini, gagasan kita terhadap identitas kita sendiri, terhadap nilai yang kita pegang, terhadap bagaimana suatu kelompok masyarakat membuat peraturan. Nah, semua ini pasti beririsan dengan nilai agama, budaya, dan politik. Jadi kalau ada yang berpendapat, misalnya dia bilang nilai agama itu bisa kok dipisah sama nilai adat budaya gitu, atau agama itu bisa dipisah sama politik, ya itu mah sebenarnya denial sih, karena nggak akan bisa unless emang di kelompok masyarakat itu emang mereka nggak pakai konsep agama dalam menjalani kehidupan. Tonton penjelasan selengkapnya di YouTube Forbidden Questions ya. Referensi dan rekomendasi bacaan selalu aku cantumkan di kolom deskripsi. Hai, ketemu lagi sama aku Kumaila di Forbidden Questions, tempat kita mengeksplorasi pertanyaan seputar budaya dan agama. Pertanyaan kita hari ini, agama itu bisa dipisahkan dengan budaya dan politik nggak sih? Jawaban singkatnya sebenarnya nggak bisa ya, karena gini deh, kita masuk ke definisi dulu. Agama itu kan sistem kepercayaan yang memiliki seperangkat nilai dan ritual. Budaya itu adalah pola perilaku, simbol, termasuk juga kepercayaan dan nilai. Budaya itu mencakup bahasa, seni, tradisi, norma atau kebiasaan, serta aturan yang membentuk bagaimana seseorang itu berpikir dan bertindak. Nah, sampai sini dari definisinya aja agama dan budaya tuh udah kelihatan nih irisannya. Dan bahkan sebenarnya agama itu bagian dari budaya. Salah satu bukti bahwa agama dan budaya itu nggak bisa dipisah, ya kita perhatiin aja ya, misalnya Islam di Indonesia, di Saudi Arabia, di India, di Afrika, atau dimanapun di belahan dunia lain, meskipun agamanya sama nih, secara kepercayaan sama-sama percaya ke Tuhan yang sama, memegang nilai yang sama, tapi tetap aja pada praktiknya pasti beda-beda. Cara mengekspresikan keimanannya itu beda-beda, tercampur sama budaya setempat. Ada budaya Islam yang mengapresiasi musik, ada yang enggak. Ada yang perempuannya harus ditutup rapet banget, ada yang budayanya nggak terlalu ketat nih soal pakaian perempuan. Ada budaya Islam yang suka perayaan gitu, ngerayain Maulid Nabi, Tahun Baru Hijriah, Isra Miraj, dan lain-lain. Ada juga budaya Islam yang nggak suka perayaan gitu. Ada budaya Islam yang masjidnya itu menggunakan arsitektur yang megah. Ada budaya Islam yang masjidnya justru dianjurkan sederhana. Oke, lanjut bahas politik. Jadi kalau politik itu kan cara sederhananya politik itu adalah cara orang membuat keputusan, cara orang-orang membuat keputusan bersama dan mengatur masyarakat dengan menggunakan kekuasaan dan peraturan. Nah, politik itu ada dasar ideologinya dan bisa aja pakai ideologi agama. Jadi aturan mengenai kekuasaan dan peraturan lainnya secara umum ngikutin ajaran agama, bisa aja begitu. Nah, kebijakan dan norma yang ada di masyarakat termasuk bagaimana perintah mengambil tindakan itu akan berkaitan erat sama agama dan budaya. Kalau nggak gitu, nggak akan efektif. Karena perilaku manusia itu tergantung budayanya dan termasuk juga tergantung agama yang mereka anut. Coba yang paling dekat ya, lihat negara kita deh. Banyak peraturan negara yang disadur dari aturan agama. Atau misalnya kalau ada suatu aturan nih dibikin, diduga aturannya ini melanggar aturan agama, bakalan diprotes sama kelompok yang beragama pasti. Nah, dalam sistem politik Indonesia, partai politik tuh biasa punya afiliasi agama atau mereka tuh mencerminkan nilai agama tertentu. Kalau contoh yang ekstrim ya, contoh kenapa politik budaya agama itu pasti berkaitan, contoh ekstrimnya itu mungkin perang salib kali ya. Perang ini kan berlangsung 2 abad, lama banget antara Kristen Eropa dan Muslim. Ada kepentingan agama, ada ambisi kekuasaan, ada ambisi ekspansi, ada perebutan kekayaan budaya juga. Memisahkan aspek agama itu sebutannya istilahnya itu sekularisasi. Ada kan negara yang sekuler. Nah iya, ada negara yang sekuler, tapi tetap aja meskipun di negara sekuler mereka membuat kebijakan tanpa memedulikan aspek ajaran agama. Meskipun begitu, dalam penerapannya masyarakat akan menerapkannya dengan yang sesuai dengan nilai kepercayaannya.
Misalnya Turki tahun 80-an tuh pernah ngelarang perempuan untuk pakai jilbab kan. Ya udah, cewek-cewek yang tadinya pakai jilbab jadinya pada pakai wig karena mereka nggak nyaman nunjukin rambut bertentangan sama nilai yang mereka pegang. Jadi ya udah pakai wig. Jadi rambut aslinya ketutup. Orang-orang lihatnya tetap rambut meski gimana ya, mereka pakai wig supaya nggak dapet penalti aja gitu. Tapi kan sebenarnya kan ya rambut tetap rambut gitu. Wig kayak rambut juga gitu. Nah, dalam konteks sekulerisasi, tiap negara sekuler tuh emang beda-beda sih tingkat sekulerismenya. Kalau misalnya kayak di Prancis, yang dibatasi tuh gereja nggak boleh lagi punya kekuasaan dalam urusan politik dan publik. Sistem pendidikan publik harus sekuler dan netral. Kurikulum sekolah nggak boleh ada pengaruh ajaran agama. Semua agama nilainya sama di mata negara. Sekulerisasi di Prancis juga, meskipun ada batasannya kayak gitu, ya nggak mulus. Sempat ada aturan nggak boleh pakai jilbab juga. Nggak boleh pakai jilbab di institusi publik. Dan itu jadi rame didebatkan. Katanya, perdebatan itu katanya kalau ada pembatasan ekspresi religiusitas gitu, jadi itu jadi diskriminasi gitu. Bukan sekularisasi. Sebenarnya aku juga termasuk yang setuju sih kalau kita harusnya bebas berekspresi, termasuk ekspresi keagamaan ya. Jadi, misahin agama dari politik itu secara ide bisa, tapi praktiknya nggak bisa kayaknya. Kecuali mungkin emang di negara yang nggak boleh beragama gitu, kayak di Korea Utara. Nah, tapi ngomong-ngomong menurut kamu, idealnya kebijakan publik tuh harus berpusat di kepentingan rakyat atau ajaran agama? Sekularisasi pendidikan publik atau kebijakan publik tuh ide bagus nggak sih? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Makasih sudah menonton sampai habis. Like dan share video ini dan subscribe juga channel Forbidden Questions ya. Aku Kumaila mohon pamit. Sampai ketemu di konten berikutnya.